Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah PT pada minggu hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun situasi masih PPKM, tapi kita harus semangat dan tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri sebelum kita mulai ibadah. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mas Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 1 bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Kita menyanyikan dengan penuh semangat adik-adik ya. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha besar. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, walaupun kami beribadah masih dalam
situasi PPKM dan secara online. Tapi kami percaya Tuhan, kasih setiamu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, Kakak Layan yang akan memimpin kami beribadah, terkhusus kali yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kiranya Engkau juga memberkati adik-adik yang bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 49, bait yang pertama, yaitu Firman Allah Jayalah, dan kita akan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Adik-adik, firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Lia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, mari kita akan menghadap untuk mendengarkan firman dan merenungkan serta membacanya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami di rumah kami saat ini. Tuntun dan sertai kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua untuk bisa memahami firman-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, untuk bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mika pasal 3. Kita buka Kitab Mika pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pembacaan kita adik-adik. Hendaklah yang mendengarkan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. 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 Nah, baik adik-adik. Itulah semua yang bisa kita sampaikan dari bacaan kita dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Jadi kita bisa lihat bahwa Nabi Mika itu dia menyampaikan bagaimana keadaan para pemimpin-pemimpin. Dia mulai dengan memberikan teguran kepada para pemimpin-pemimpin. Karena apa? Nabi Mika adalah seorang nabi. Nah, ini Nabi Mika seorang nabi yang harus melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya seorang nabi? Seorang nabi bertugas untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada para umatnya. Sehingga jika umatnya itu sesat atau umatnya melakukan kesalahan, itu bisa berubah atau bertobat sehingga Allah mau mengampuni. Tapi jika tidak melakukan perubahan adik-adik, Tuhan akan memberikan peringatan atau hukuman. Biasanya penghancuran bagi bangsa itu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Mika. Jadi Nabi Mika itu berani menegur para pemimpin bangsa Israel saat itu dengan berbagai macam kiasan yang disampaikan. Kita bisa lihat di sana kiasannya
membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Kemudian ada merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Jadi itu ada banyak kiasan. Arti kita sudah tahu bahwa para pemimpin pada saat itu melakukan hal yang tidak benar, tidak melakukan keadilan yang baik, berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya. Nah, bagaimana dengan teruna saat ini? Kalau kita melihat teladan dari Nabi Mika yang berani untuk menegur atau mengingatkan hal yang tidak baik, kita pun bisa melakukan hal yang sama, Dedik. Kita bisa melakukan hal yang sama. Mungkin kita mulai dari hal sederhana, seperti saat pandemi sekarang, COVID sekarang. Apalagi sekarang masa PPKM ya. Kita bisa mulai dengan hal yang sederhana. Misalnya, mengingatkan orang lain untuk tidak berkerumun. Atau mengingatkan mungkin yang dalam keluarga kita sendiri, mungkin adik, kakak, papa, mama. Kita ingatkan, ingat pakai masker saat akan berpergian jauh atau keluar dari rumah. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan, adik-adik. Untuk saat ini itu hal-hal yang sederhana. Kemudian kita juga bisa, adik, melakukan doa. Kita bisa melakukan doa. Kita bisa mendoakan mungkin dari keluarga kita dulu, kemudian baru di luar keluarga kita, teman kita, tetangga kita, kemudian ada masyarakat dan lain sebagainya, kita bisa mendoakan. Nah, Kak Lia kasih tunjuk. Ini berhubungan dengan aktivitas kita, Adik. Jadi, aktivitas kita akan belajar bagaimana kita mendoakan bukan diri kita sendiri, tapi orang lain dengan menggunakan 5 jari. Nah, kita punya 5 jari ya. Ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, kemudian ada jari kelingking. Nah, kelima jari ini bisa kita simpulkan misalnya ibu jari. Ibu jari kalian simpulkan sebagai keluarga. Itu bisa papa mama, kemudian kakak, adik, atau saudara-saudara sepupu, itu boleh. Ini ibu jari. Kemudian untuk jari telunjuk. Jari telunjuk adalah di luar dari keluarga kita. Misalnya Kak Lia pakai pengajar, pemimpin gereja, kakak-kakak layan. Nah, itu contohnya untuk jari telunjuk. Kemudian jari tengah. Jari tengah itu menyimbolkan para wakil rakyat, para pemimpin. Bisa presiden, bisa MPR, DPR, ketua RT maupun RW di sekitar kita. Kemudian yang jari manis. Nah, jari manis kita bisa mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin sahabat kita atau orang di sekitar kita yang memiliki hubungan yang baik dengan kita. Mungkin adik-adik sahabat ya, Kak Lia pakai jari manis untuk sahabat. Yang jari kelingking. Kalau jari kelingking ini adalah orang yang jauh dari kita, yang mungkin tidak memiliki hubungan apapun, mungkin kita tidak mengenalnya. Misalnya tunawisma, kemudian orang gelandangan, lalu apalagi ya, anak yatim, kemudian masih banyak adik-adik. Jadi ini yang jari kelingking. Jadi di luar kita yang kita pun tidak mengenalnya, kita bisa mendoakan mereka. Mereka yang kena bencana, nah ini bisa masuk di sini jari kelingking. Nah, ini yang aktivitas kita. Jadi kita akan belajar meneladani apa yang Nabi Mika lakukan adalah dengan cara kita mendoakan. Mungkin kita tidak bisa mengingatkan secara terus-menerus, tapi kita bisa mendoakannya. Mendoakan dengan menggunakan 5 jari. Jadi kalau adik-adik nanti yang kelas EK, nah yang kelas EK ini yang SMP. Yang kelas EK adik-adik bisa mendoakan untuk ibu jari. Nah, ibu jari tadi kalian bilang apa? Ibu jari itu adalah orang tua, kakak, adik, ataupun saudara-saudara yang dekat dengan adik-adik. Jadi itu ibu jari dengan kita Kak Lia kasih dengan
jari manis ya, jari manis bukan ini ya, ini telunjuk namanya. Jari manis ya, ini. Jadi ini ibu jari dengan jari manis. Jadi adik-adik yang kelas EK yang SMP itu doanya adalah ibu jari dengan jari manis. Adik-adik jadi bisa nulis di buku, di foto, nanti dikirimkan aktivitasnya. Jadi itu aktivitasnya, belajar mendoakan. Jadi yang ibu jari tadi kalian bilang adalah keluarga ya. Kemudian yang jari manis itu adalah mereka yang menjadi sahabat adik-adik yang pernah hadir, yang pernah menolong adik-adik, mungkin adik-adik bisa mendoakan ya. Kemudian untuk yang kelas dwi, nah kelas dwi tugasnya sisa jarinya. Tadi yang belum adalah jari telunjuk, kemudian jari tengah dan jari kelingking ya. Kalau jari telunjuk ini para pengajar, gurunya adik-adik di sekolah, kemudian kakak layan, kemudian pendeta, majelis, adik-adik boleh yang mana ingin didoakan ya. Itu jari telunjuk. Kemudian jari tengah itu baru pemimpin daerah, bisa pemimpin pusat, bisa jadi bisa presiden, bisa DPD, bisa bupati, ketua RT dan lain sebagainya. Itu jari tengah. Kemudian jari kelingking. Jari kelingking ini adik-adik mendoakan mereka yang di luar adik-adik. Seperti yang tadi kalian bilang, tunawisma, gelandangan, kemudian anak yatim, pengemis, itu yang masuk ke sana, pemulung, adik-adik doakan. Mungkin biar mereka mendapatkan berkat, belas kasihan, dan mereka menjadi korban orang-orang yang tidak baik. Itu adik-adik doakan untuk jari kelingking. Itu kelas 2 ya, kelas 2 yang SMA. Ya, jadi kelas 2 itu doanya adalah jari telunjuk, jari tengah, dan jari kelingking. Ya, itu aktivitasnya. Baik, itulah firman kita pada saat ini adik-adik. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita meneladani Mika yang berani menegur pemimpin-pemimpin, dan ia pun mendoakan mereka karena dia seorang nabi. Nah, adik-adik sebagai teruna pun juga harus belajar untuk mendoakan yang lain, tidak mendoakan hanya diri sendiri. Itu yang kita pelajari dari Nabi Mika. Memikirkan dan peduli kepada orang lain. Itu yang kita lakukan. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengaminkan firman kita. Kita menyadari Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring. Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring. Kita angkat bersama-sama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Dan terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kami menjadi mika-mika yang baik, yang bisa menyampaikan apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami Bapa. Kiranya Bapa menyertai orang tua kami dalam segala hal, dalam segala kegiatannya, sehingga dapat tetap sehat dan dapat mendidik kami dengan baik. Begitu pula untuk adik-adik yang mendengarkan firman dan yang mengikuti ibadah pada saat ini, kiranya Engkau tak memberkati mereka, tuntun dan sertai mereka dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah aktivitas yang mereka lakukan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan diri mereka sendiri. Inilah doa kami Bapa, kami percaya dan yakin setiap adik-adik kami memiliki doa yang tersendiri secara pribadi kepada Engkau.
Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan persembahan kita, persembahan yang adik-adik akan berikan nanti. Minta tolong dititipkan kepada orang tuanya, dan orang tua akan menyampaikan ke gereja. Untuk persembahan kita pada ibadah ini, kita akan memuji dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tegabur, dalam susah pun senang, dalam segala Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan hingga sampai saat ini. Tuhan, kami memberikan persembahan pada minggu hari ini. Kiranya persembahan ini Engkau urapi sehingga dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik mengaminkan firman kita dan ibadah kita pada saat ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Kita angkat bersama-sama ya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Baiklah adik, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Saat ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, beri kami tetap kesehatan Bapa di dalam pandemi saat ini. Tuntun dan sertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.